Oke, sekarang kita akan membuat hard training. Oleh karena itu, untuk aplikasi hard training ini kita lakukan ekstraksi. Bentar. Kita ekstrak di sini. Oke, setelah selesai, kita bisa lihat di sini ada dua folder. Cascade ini untuk HTML dan untuk folder training ini tempat kita mentraining suatu objek yang akan kita deteksi. Kita klik dua kali. Nah, di sini ada beberapa file. Di sini Cascade ini berisi kumpulan hasil training. Negatif ini berisi folder gambar yang bukan menjadi target kita. Jadi sekali lagi, sini adalah gambar bukan target. Oke. Sedangkan di positif ini adalah ada folder raw data. Di sini merupakan gambar yang berisi target. Di sini berisi kumpulan wajah yang akan kita gunakan sebagai target untuk mendeteksi wajah. Jumlah gambar di sini mencapai 200 gambar. Oleh karena itu, untuk raw data di sini gambarnya kita akan hapus semua, karena yang akan kita deteksi adalah jerawat. Misal kita hapus, kita delete, kemudian kita ambil gambar baru yang akan kita jadikan sebagai jerawat. Nah, di sini syaratnya adalah gambar tersebut harus tipe BMP. Kita lihat properties. Ini BMP file, BMP, oke. Nah, jerawat ini kita copy semua. Kita copy. Kemudian kita masukkan kembali ke raw data tersebut. Nah, di sini. Sini raw data, kita paste. Oke. Sini raw data sudah. Oke, kita kembali ke di sini. Kemudian kita buka CMD. Kemudian kita masuk ke directory lokasi penyimpanan positif, kita copy. Kemudian kita masuk paste cd dir. Nah, di sini letak penyimpanan filenya. Sudah pindah directory. Oke, dan ada dua hal yang bisa kita lakukan di sini. Pertama, objek marker. Untuk membuat markernya, kita bisa langsung akses di sini. Nah, seperti itu. Jadi apabila sudah ada gambar, maka secara otomatis di sini akan menampilkan gambar. Tapi kalau kosong, dia akan melakukan kesalahan. Dan juga selain di sini, kita bisa mengakses melalui objek marker. Klik dua kali objek marker, maka akan langsung muncul jerawat. Sekarang kita crop jerawat satu-satu. Kemudian kita melakukan spasi untuk selesai menggambar. Nah, di sini sudah ada keterangan dari hasil koordinat gambar yang kita crop. Ini juga kita crop. Kalau kita lagi ingin melakukan crop, setelah kita crop di sini kita bisa tekan spasi lagi untuk mencatat lokasi koordinat jerawat. Nah, tercatat lagi. Apabila kita selesai dari gambar ini, kita bisa tekan enter. Enggak. Enter, ya benar, enter untuk menyimpan. Nah, ini ada gambar baru. Kita crop lagi. Dicatat lagi. Di sini kita crop lagi. Sini sudah tercatat. Kita crop lagi. Catat dan seterusnya. Seperti ini. Kita enter ketika selesai melakukan cropping gambar. Di sini semua gambar akan muncul. Nah, itu. Jadi apabila ini banyak gambar, ini baru 3 gambar yang muncul. Di sini ada banyak gambar. Tapi apabila kita sudah selesai, kita bisa tekan escape untuk keluar dari gambar. Escape. Oke. Nah, di sini ada file hasil cropping gambarnya. Nah, seperti itu.
Jadi di sini ada dua gambar yang akan kita gunakan. Ini dengan koordinat sekian-sekian. Dan ini koordinat sekian-sekian. Oleh karena itu, di sini kita menggunakan gambar. Nah, setelah kita mendapatkan info ini, kita keluar, kita pilih CD dir. Di sini kita masuknya lagi ke vektor. Di sini nanti hasil vektor yang akan kita buat. Di sini kita hapus saja vektor. Vektor kita hapus. Kemudian kita masuk di create sample ya. Kita bisa lihat, kita bisa edit sample creation. Ini lokasi info tadi yang kita buat. Di sini info txt ini berada di positif, hasilnya di sini. Jadi untuk mendapatkan info, kita terlebih dahulu membuat objek marker seperti itu. Ini vektor, number of vector. Jadi di sini ada karena gambar yang digunakan 200. Di sini adalah lebar dari gambar, dan di sini kita minimize pixelnya menjadi 24. Di sini lebar dan tinggi, weight sama height 24 pixel, di sini 24. Nah, hasil penyimpanan nanti kita simpan di folder vektor yang barusan kita hapus. Kemudian nama filenya adalah facevector.vec. Oke, di sini kita bilang 2 aja karena hanya ada 2 gambar yang kita gunakan, seperti itu. Kita save kembali, kita save, kemudian kita close. Di sini nanti secara otomatis ketika kita mengakses create sample, secara otomatis folder dari vektor tersebut akan tercipta secara otomatis. Di sini bisa juga kita ganti sesuai dengan apa yang kita mau. Misal di sini jerawat. Kita save kembali. Kemudian kita create sample.exe. Sample creation. Kita akses saja sample creation. Seperti ini. Jadi perhatikan di sini belum ada vektor. Kita klik create. Nah, sudah. Di sini secara otomatis vektor sudah dibuat. Nah, di sini kita bisa ada jerawat, kita bisa buka. Nah, seperti ini. Tapi ini berupa vektor yang telah kita identifikasi. Nah, setelah vektor dilakukan, baru bisa kita melakukan proses hard training. Nanti di sini cascade, sini kita hapus saja cascade-nya. Ini kita hapus. Cascade kita hapus. Di sini hard training juga bisa kita edit. Hard training data cascade, jadi foldernya itu di cascade. Kemudian vektornya sesuai dengan vektor yang kita buat. Di sini saya ubah jadi jerawat. Di sini negatif tidak usah kita ubah. Di sini positifnya 2, negatifnya bisa 200 karena jumlah gambar negatif 200. Sini jadikan 2 aja. And stack dibiarkan 15. Ini proses iterasi. Memori yang dibutuhkan 1,24 GB. Nah, seperti itu. Kita save. Oke, kemudian kita bisa lakukan proses hard training. Di sini perhatikan cascade kita kosong. Cascade nanti ini berisi hasil hard training. Kita jalankan. Nah, seperti ini prosesnya. Oke, setelah selesai baru kita bisa mendapatkan cascade-nya. Nah, sekarang nanti pada proses hard training berikutnya kita akan membuat XML filenya.